Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Masih bersama Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara. Siang ini kita ngobrol-ngobrol santai ya tentang gelombang dan frekuensi Tuhan. Sebetulnya masalah ini tidak bisa dibawa santai ya, karena berbicara tentang Tuhan, gelombang dan frekuensinya sebenarnya berbicara tentang ilmiah eksakta yang luar biasa tinggi dimensinya. Ada yang sempat bertanya tadi di media sosial kami, apa sebenarnya itu gelombang dan frekuensi Tuhan? Apakah memang Tuhan punya gelombang dan frekuensi? Masa mau mencapai Tuhan harus pakai gelombang dan frekuensi? Kira-kira begitulah pertanyaannya. Ya, memang sulit untuk menjelaskan kepada mereka-mereka yang belum paham tentang ilmiahnya agama. Mereka yang sejak dulu sudah terdogma tentang cerita-cerita angin surga, cerita-cerita tentang keajaiban, keanehan, mukjizat, kekeramatan, sehingga begitu kita ungkap ilmiahnya agama dengan bahasa-bahasa ilmiah sekarang, justru mereka menjadi kurang paham dan bahkan menjudge kita seolah-olah kita ini membuat penjelasan-penjelasan baru tentang agama yang tidak ada di kitab suci. Begitulah kira-kira persepsi mereka. Tapi bagi mereka-mereka yang sudah tahu gelombang dan frekuensi Tuhan, maka membedakannya dengan gelombang setan, ya kita sebetulnya setan itu cuma pemisalan ya. Itu juga adalah bahasa-bahasa kias yang diceritakan dalam Al-Quran oleh Nabi Muhammad untuk menggambarkan sesuatu yang lain. Padahal sesungguhnya yang lain itu tidak ada ya. Hanya dalam pemahaman bahwa sesuatu yang lain selain kebenaran adalah ketidakbenaran. Sesuatu yang lain selain Allah adalah ya setan. Begitulah digambarkan dalam kitab Mushaf. Nah begitu. Jadi bagi yang sudah tahu gelombang dan frekuensi Tuhan, maka membedakannya dengan gelombang setan adalah lewat gelombang dan frekuensi juga. Sebenarnya setan itu bukan wujud ya. Jadi itulah kesalahpahaman kita sejak dulu di dogma bahwa setan itu gambaran seperti orang yang makhluk yang sangat menakutkan, mengajak kepada ini apa segala macam. Itu ya, itu hanya karangan dan halusinasi orang-orang yang belum pernah ketemu tapi mencoba untuk menggambarkan wujud tersebut. Jadi setan bukan wujud, dia bukan pula penampakan, bukan identifikasi, bukan deskripsi, bukan penilaian, bukan penggambaran, dan lain-lain semuanya. Bagi mereka yang telah mencapai makam ma'rifatullah, semua yang selain gelombang frekuensi Allah berarti ya setan. Nah ini hanya diketahui bagi mereka yang telah berizki, diajarkan dan dikenalkan gelombang dan frekuensi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, segala hal yang tidak beserta gelombang dan frekuensi Allah, ya itulah pasti dia adalah gelombang setan. Ah, ini bahasanya ya, hanya bahasa Al-Quran kita, karena kalau kita menjelaskan tentang yang lebih nanti seolah-olah tidak dipahami. Gitu ya. Dan manusia tidak akan bisa mengenali jika tidak beserta potensi ketuhanan serta gelombang dan frekuensi Tuhan. Jadi kita bisa mengenal Allah hanya karena ada potensi ketuhanan, energi ketuhanan yang sudah ada di diri kita, dan kita sudah diberitahu gelombang dan frekuensi Tuhan. Nah, alat membedakannya hanya itu saja. Nah, ya, bahkan pada makam tertentu seluruh amal ibadah itu ilmu pengetahuan, amal jariah, dan semuanya bisa menjadi setan. Segala hal yang tidak ada gelombang Allah atau tidak bersama frekuensi Allah, maka pasti akan menjadi hijab semata-mata. Dan hijab itu adalah berhala. Berhala itu adalah setan, dan menjauhkan diri manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi salatmu atau salat kita itu bisa saja berisi frekuensi setan. Mengaji kita bisa menjadi frekuensi setan. Amal ibadah kita yang lain bisa saja jadi frekuensi setan. Bahkan Quran pun bisa jadi setan. Haji bisa jadi setan. Puasa pun yang kita laksanakan sekarang ini bisa menjadi setan. Apapun bisa menjadi setan jika kita tidak bersama gelombang dan frekuensi Allah. Jika tidak bersama dengan unsur mutlak potensi ketuhanan yang ada dan telah ditanamkan dalam diri kita. Selama itu tidak ada, masih ya frekuensi setan semua. Kenapa? Karena tidak adanya ma'rifatullah, tidak adanya unsur mutlak tersebut dalam diri. Makanya amal ibadat apapun yang kita kerjakan tanpa potensi itu hampa, sia-sia. Tidak ada gelombang frekuensi Allah di situ, atau tidak beserta potensi Allah. Nah, hanya orang-orang khusus yang bisa sampai di makam itu, yaitu orang-orang yang telah kenal dan diperkenalkan kepada Allah. Orang-orang yang sudah terbiasa beserta dengan Allah. Ya, gitulah. Maka pilihannya selain Allah ya semuanya adalah setan. Jika setan begini sebetulnya yang paling logika yang paling sederhana ya. Segala sesuatu selain dia adalah setan. Kalau kita berbicara tentang adanya potensi pada diri seseorang, adanya potensi ketuhanan, unsur mutlak yang ditanamkan pada diri seseorang. Potensi ketuhanan itu adalah wasilah yang bisa menyambungkan kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu ya. Jadi setan setan bisa saja menjadi wujud tertentu, mungkin wujud anak, istri, harta materi atau benda-benda, bahkan segala aktivitas, segala hal menjadi setan apabila masuk dalam diri manusia dan diterima manusia sebagai gelombang atau frekuensi selain gelombang dan frekuensi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud bisa jadi saat ini beserta frekuensi Allah, ya bisa jadi berikutnya beserta frekuensi setan. Kalau kita tidak berkekalan, nah tergantung dari posisi manusianya. Bisa jadi Tuhan seketika, bisa jadi di waktu yang lain menjadi setan seketika. Kuncinya jika detik itu juga
saat itu juga subjek itu, atau kita bicara tentang kita ya manusia ini, kalau saat itu kita beserta frekuensi Allah, gelombang Allah, dan subjek juga beserta potensi Allah, dan mesti sampai melihat objek apapun sebagai Allah dalam setiap pandangan. Itulah yang dimaksud dengan ayat fa aina matwal fasamma wajhullah. Di mana saya kau palingkan wajahmu, di situ wajah Allah. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkatan atau dimensi seperti begini, maka otomatis dia bisa membedakan antara gelombang dan frekuensi Allah dengan gelombang dan frekuensi yang lain. Nah, jika subjek atau manusianya tidak beserta Allah, maka melihat objek apapun akan menjadi setan. Karena otomatis tidak akan ada lagi frekuensi Allah di situ. Nah, jadi tergantung posisi subjek ya, apakah beserta Allah atau tidak. Itu saja sebetulnya. Jadi bukan masalah bendanya, bukan masalah objeknya, atau apapun yang kita lakukan. Nah, selain seorang manusia itu beserta dengan Allah, maka semuanya beserta dengan yang lain. Beserta dengan ya, setan yang diistilahkan dalam kitab suci. Baca Quran yang tidak beserta Allah, tidak beserta potensi ketuhanan, pasti jadi setan. Salat yang tidak beserta Allah, tidak beserta potensi ketuhanan, pasti jadi setan. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Haji, zakat, sedekah, berjuang, segala macam lah, semua yang kita kerjakan tanpa potensi ketuhanan, tanpa beserta Allah, maka semua pasti beserta setan. Gitu ya. Ya, memang berat untuk memahami seputar gelombang dan frekuensi Allah. Ya, makanya dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2, di situ digambarkan luar biasa ya orang-orang beriman itu. Al-Anfal ayat 2 bunyinya, innamal mu'minuna alladzina iza sukirallahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alaihim ayatuhu sadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kira-kira begitu ya. Ya, kita ini karena lidah-lidah Indonesia tidak mungkin sefasih lidah-lidah orang Arab ya, yang bahasa kaumnya mereka. Tapi kira-kira begitulah. Nah, itu kalau artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, ini kan dari ayat ini saya sudah pembuktian bahwa bergetar ini bicara tentang getaran, ya? Gelombang yang merambat. Jadi kalau kita bicara tentang gelombang dan frekuensi, ada dijelaskan dalam Al-Quran ini bergetar hatinya orang-orang beriman waktu disebut namanya Allah. Jadi kalau kita bicara ilmiah tentang ilmu getaran dan gelombang, ya wajar saja lah, karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan tentang ilmu getar menggetar ini. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada yang begituan, bid'ah itu sudah mengarang-ngarang lagi cerita tentang getaran, gelombang, apa segala macam yang tidak pernah dijelaskan oleh Nabi Muhammad, wah, Anda kurang membaca namanya. Kurang membaca Quran. Soalnya yang Anda baca hanya 70 bidadari mungkin, atau kenikmatan-kenikmatan dalam surga. Tapi ilmiahnya agama yang sebetulnya paling banyak dibahas dalam Al-Quran, nah, Anda tidak pernah baca, tidak pernah kaji. Begitu ya. Jadi Al-Anfal ayat 2,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Nah, coba kita lihat sekarang. Kalau disebut Allah, apakah bergetar hati kita? Bergetar hati Anda semua? Belum tentu kan? Nah, menyebut Allah yang dimaksud di sini ada tata caranya, ada metodologinya. Nah, itulah yang diajarkan di kampus kami, Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Jadi tidak sembarang ucapan Allah, Allah, Allah begitu. Kalau diucapkan tanpa potensi nur, tanpa unsur mutlak, percuma lah. Itu hanya kata-kata biasa yang sampai berbusa-busa mulut kita juga tidak akan bisa membuat hati bergetar. Buktikan saja. Selama ini Anda bersikir, menyebut Allah, Allah, Allah. Apakah hati Anda bergetar? Tidak kan? Karena tidak beserta unsur mutlak. Tidak beserta potensi ketuhanan. Tidak nyambung di gelombang dan frekuensi Allah. Padahal ayatnya jelas. Nah, ini ayat kodimnya yang kita baca ya. Dan ini juga pemahaman kodimnya. Bukan diterjemahkan apa adanya. Orang-orang beriman yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Orang-orang beriman itu siapa? Anda yang hanya percaya, hanya yakin saja, hanya keseringan membaca buku agama, mendengarkan uraian-uraian dari ustaz, kiai, atau tokoh-tokoh agama di televisi, YouTube, Facebook, dan lain-lain, langsung merasa bahwa diri beriman. Oh, belum tentu. Karena orang beriman menurut Al-Quran itu adalah orang-orang yang ditanamkan nur Allah berupa nur iman dan nur kitab ke dalam dadanya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang hal ini, tentang penanaman nur dalam diri manusia. Jadi orang beriman itu bukan percaya ya, bukan yakin, bukan karena sering-sering mendengar ceramah, lalu kamu ikut-ikutan salat, puasa, apa melaksanakan segala macam ibadah, ritual. Bukan begitu orang beriman. Iman itu ditanamkan dalam dada, dibayatkan. Makanya Rasulullah SAW ketika ada seorang pemuda Arab Badui yang datang kepadanya, tatkala dia sedang memberikan ceramah kepada 10 sahabatnya ya, as-sabiqunal awwalun, 10 sahabat yang dijamin surga itu, yang sudah dibayar oleh Rasulullah. Pemuda itu langsung datang bertanya di hadapan Rasulullah dan para sahabat. Langsung berkata, ya Rasulullah, saksikanlah bahwa saya telah beriman kepadamu. Bayangkan, pemuda ini ketemu langsung Rasulullah, face to face. Bahkan disaksikan langsung oleh para sahabat. Tapi apa kata Rasulullah? Belum. Kamu belum beriman. Iman belum dimasukkan dalam dadamu. Kamu baru Islam, baru berserah diri. Bayangkan. Jadi beriman itu bukan sekedar kata-kata saja di mulut diucapkan. Bukan. Beriman itu ditanamkan nur ke dalam dadamu. Sama dengan peristiwa Rasulullah. Waktu awal mula sebelum dia dimi'ratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dikisahkan dibelah juga dadanya. Rasulullah pada saat itu dibelah dadanya. Dikeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada di latifahnya. Ya kan? Lalu dimasukkan. Dibawa ke sebuah tempayan yang berisi air suci. Dipercikkan ke dalam dadanya. Nah, itu nur iman dan nur kitab yang dimasukkan itu ke dalam dada Muhammad.
oleh malaikat Jibril. Dan itu disaksikan oleh sepupunya sendiri, Ali bin Abi Thalib pada saat itu. Nah, iman dimasukkan, bukan dipelajari, diyakini dan dipercayai, dimasukkan. Jadi tidak ada iman jika tidak dimasukkan. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Ya lewat proses bayar. Rasulullah membayat seluruh sahabat-sahabatnya, yang 10 sahabat yang dijamin surga itu. Bukan cuma sekedar Islam penyerahan diri seperti Arab Badui tadi. Sudah percaya, sudah yakin. Jadi begitu ya. Iman itu dimasukkan ke dalam dada. Selama iman belum dimasukkan ke dalam dadamu oleh guru, oleh Rasul atau al-ulama warasatul anbiya di zamanmu, maka kamu belum beriman. Biar kamu sudah 30 kali naik haji, sudah hafal 30 juz Al-Quran, salatmu sudah sampai hitam ini, sampai hitam di jidat. Kalau belum merasakan bayat penanaman nur iman dan nur kitab, maka belum. Nah, apa itu bayat? Nah, silakan buka-bukalah akun saya ini di hari-hari sebelumnya ya, karena sudah ada beberapa hari ini kita membahas tentang agama ma'rifatullah dan metodologinya. Silahkan dibuka kembali. Dan saya ingatkan bahwa bayat itu fardu ain, wajib bagi orang yang mau mengaku dirinya beriman. Karena bayat itu adalah syahadat ruh, bukan syahadat jasmani ya, syahadat ruh. Bahkan Rasulullah SAW tegas sekali menyatakan bahwa barang siapa yang tidak ada ikatan bayat di lehernya, jika dia mati, jika dia meninggal, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Bahaya kan? Makanya ya kami bahas terus-menerus tentang hal ini. Tentang bayat, tentang metodologi agama yang benar, rukun iman dan rukun Islam dalam perspektif ma'rifatullah, supaya anda semua paham. Jangan lagi terdogma oleh ulama-ulama ulsu yang hanya cerita tentang kenikmatan surga, dapat 70 bidadari, pahalanya kalau kita kerjakan begini, kalau kita tinggalkan perbuatan begini, dosa besar. Begitu ya. Berhati-hatilah dalam beragama. Jangan beragama berdasarkan versi akalmu sendiri. Nah, kalau mau belajar tentang bayat, datanglah ke Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia sudah ada. Termasuk di wilayah kami Sulawesi Tenggara. Jadi sahabat-sahabat, saudara-saudara yang berada di Sulawesi Tenggara, silakan datang ke kami. Kami jelaskan secara detailnya agama, sehingga Anda bisa beragama dengan benar. Bukan hanya agama ikut-ikutan. Agama syariat yang membuat kalian justru makin terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah, bersama dengan Allah, ma'rifatullah itu tidak gampang. Bukan teori di mulut. Jadi begitu ya. Nah, kita kembali kepada ilmu gelombang tadi. Jadi gelombang dan frekuensi itu nyata dalam Al-Quran dijelaskan. Kalau Anda mengatakan bahwa kami mengarang-ngarang, menceritakan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, bidah-bidah, Anda kurang membaca Al-Quran namanya. Ini dalilnya ya, Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina isa dzukirallahu wajilat qulubuhum wa isa tuliyat alaihim ayatuhu sadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya.
Nah, apakah Anda semua ketika disebut nama Allah atau Anda sebut nama Allah bergetar hatimu? Belum kan? Karena Anda belum beriman. Iman hanya di mulutmu saja. Kamu masih sebatas ilmu yakin dan ainul yakin. Belum hakul yakin. Nah, bagaimana caranya mau bergetar hatimu kalau disebut nama Allah? Kalau Anda belum termasuk orang yang beriman. Ya tidak. Bergetar tidak hati Anda jika disebut nama Allah? Oh, kita bisa saja bilang ya, bergetar, tapi buktinya. Iya kan, buktikan. Apa memang bergetar kalau disebut nama Allah? Atau Anda sendiri yang mengatakannya? Iya kan? Oh, ini baru satu ayat ya. Ayat qadimnya Al-Anfal ayat 2. Ayat kalau dibacakan ayat-ayat Allah, lanjutannya ya, ayatnya, bertambah kuat keimanannya. Lebih-lebih lagi ini. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Ayat-ayat Allah yang mana yang disebutin, dikatakan di situ? Kalau dibacakan, bertambah keimanannya. Bertambah iman ini bertambahnya apa? Iya kan? Bertambahnya pahala. Bertambahnya nur cahaya Allah yang ada di diri manusia. Itulah tambahnya. Bukan bertambah pahalanya. Dapatkan ini, itu ibadah pedagang itu. Kamu berdagang kepada Allah. Kerjakan ini di bulan suci Ramadan, akan mendapatkan ini nanti. Pahalanya begini. Bikin malu saya kalau bikin malu. Kalau begitu niatmu, tujuanmu di hadapan Allah. Anda kira itu Allah itu pegadaian? Anda kira Allah itu seperti orang yang tukang bagi-bagi takjil di pinggir jalan? Jadi begitu ya. Nah, itulah jawabannya kepada saudara tadi yang bertanya tentang gelombang dan frekuensi itu. Kenapa Allah punya gelombang dan frekuensi? Bikin-bikin lagi ini. Karangan ilmiah, karangan bebas. Yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Wah, jelas. Gelombang dan frekuensi tidak diajarkan oleh Rasulullah dulu. Kenapa? Karena tingkat pemahaman umatnya pada saat itu belum bisa untuk menangkap ilmu-ilmu tentang gelombang dan frekuensi seperti sekarang ini di akhir zaman. Makanya Rasulullah memberikan penjelasan kepada umatnya pakai bahasa kias. Al-Buraq saja. Buraq kan digambarkan sebagai kuda bersayap. Zamannya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau dikatakan bahwa Al-Buraq itu adalah potensi ketuhanan, gelombang dan frekuensi, wah, tambah kafir itu orang-orang di Arab dulu, tambah diustai Nabi Muhammad. Nah, makanya Rasulullah menggambarkan Al-Buraq itu ya digambarkanlah seperti kuda bersayap begitu. Kenapa? Karena orang Arab mampu menerima bahwa kendaraan yang paling cepat di darat dulu itu adalah kuda. Sedangkan kendaraan yang paling cepat di atas di langit itu ya burung-burung. Makanya digambarkanlah kuda bersayap. Supaya masuk dalam logika akal pikir mereka. Bahwa Rasulullah SAW itu mengendarai itu. Waktu Isra Mi'raj. Tapi kan pemahamanmu jangan seperti sampai di situ terus. Tingkatkanlah dimensi kesadaranmu. Jangan hanya surga dipenuhi bidadari.
Otakmu otak mesum soalnya. Jadi begitu ya. Itulah gelombang dan frekuensi. Itulah ilmu gelombang. Jadi ilmu gelombang dipelajari dalam Al-Quran. Dikaji sekarang lebih detail dan lebih ilmiah. Insya Allah nanti. Karena buku besar yang dibuat oleh Yang Mulia Guru kami, insya Allah sudah dalam tahap akhir proses penyempurnaan dan akan kami luncurkan sebagai buku pegangan bagi saudara-saudaraku, saudara rohani di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah, dan termasuk anda semua simpatisan-simpatisan yang ingin belajar tentang hal ini, supaya anda paham betul dan bisa belajar ma'rifatullah secara ilmiah, eksakta ilmu pasti. Dan akhirnya insya Allah Anda bisa bergabung bersama kami dalam Tarekat Naqsabandiyah hal ini. Tarekat waris mutlak, tegak lurus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu ya saudaraku tadi yang membidah-bidahkan tentang gelombang dan frekuensi. Nah itu ayatnya, Al-Anfal ayat 2. Orang-orang beriman yang bergetar hatinya karena menyebut nama Allah. Hanya menyebut nama Allah, bergetar hatinya. Itulah yang dimaksud dengan getaran, gelombang dan frekuensi. Ingin belajar? Datanglah di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Belajar ma'rifatullah, agama samawi yang top down, bukan versi akal pikiran Anda sendiri. Ini tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Walia Mursida. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.